hati yang senang. Yeay, kita kembali lagi bersama Jemima dan Melisa ya. Penasaran kan tadi dengan challenge kita? Ini namanya kan Run and Riff ya yang kebalik. Biar gampang kayak Jemima challenge aja gitu. Oke, kita challenge untuk mereka melakukan itu semua. Lagunya adalah buat siapa dulu nih, Jemima apa Melisa dulu? Jemima dengan lagu pertama. Tolong kita kasih kamu membuat riff and run. Oke. Siap. Gimana ya? Oh iya. Komersial. Terus Aduh, habis gitu, amin. kamu benar katanya cita-citanya memang pengen jadi penyanyi Iya, profesional. iya. Boleh sama suaminya? Boleh, Boleh puji benar. Tuhan, boleh. Kan suamimu udah kaya, nanti bilang gini, apa itu kamu itu kerja gitu enggak? Enggak, tapi suportif. Puji Tuhannya suportif mau apa? Boleh. Ada syaratnya enggak misalnya? Kalau nyanyi jangan hanya di daerah sekitar Enggak. sini aja gitu. Hah? Enggak Enggak, bebas gitu. aja? Enggak ada, bebas aja. Bebas aja, oh, disponsori oleh gitu ya. Oke, kalau Jemima ini aku tadi baca risetnya. Jemima ini sebenarnya tuh kamu belasaran Batak, ada afronya, ada Jamaikanya, grandpanya Jamaika. Ancestor sih sebenarnya. Oh, Kalau lebih ke grandpa masih atas-atas. asli, iya. Oh. Sama ada Spanyolnya juga. Hah? Enggak ada Gimana Spanyol. Spanyol? Salah, berarti cuma Jamaika. Ya, itu ancestor aku Jamaika. Ancestornya Jamaika. Dan salah satu hal yang membuat kamu ingin mengambil jurusan hukum dan bahkan pengen jadi hakim di Mahkamah Internasional, salah satunya adalah karena kamu ingin memerangi ketidakadilan dan bulian-bulian. Kamu pernah mengalami bulian Pernah, karena fisik? jelas. Boleh cerita? Karena kan emang aku physically different kan Kak. Jadi menurut aku common bagi anak-anak kecil, mungkin aku dulu masih SD, masih SMP, mereka melihat ini anak different gitu. Dan us gitu, kayak mereka bakal kayak apa gitu kan pastinya. Jadi Kamu aku merasa itu wajar? enggak, jelas pada saat itu aku terpuruk banget sih. Maksudnya kayak bener-bener yang bahkan aku takut ke sekolah. Dulu tuh aku takut ke sekolah, aku takut keluar ketemu anak-anak, karena kalau misalnya aku ketemu anak kecil yang mereka nggak tahu apa-apa, basically mereka suka kayak ngata-ngatain fisik. Terus habis itu aku yang kayak sempat terpuruk banget, tapi akhirnya aku seiring berjalannya waktu mungkin aku makin dewasa ya, makin dewasa, makin mengerti apa arti beauty yang sesungguhnya. Maksudnya kan aku dulu terlalu terpaku dengan beauty standardnya Indonesia. Misalkan orang-orang bilang kayak bihun gitu kan, Rambutnya lurus. iya, yang bener kayak gitu. Padahal dan aku mengira kayak ini nih tampilan kayak gini misalkan. Inilah ya. Dan aku ngira jauh banget nih, mohon maaf Jadi gitu kan. siapa yang membantu kamu menemukan definisi kecantikan itu? Jelas mama, pastinya mama dan lingkungan, karena menurut aku environment sangat membantu sih untuk kita benar-benar Apa sih kata-kata masih ingat gak dulu kata-kata yang ya buat kamu tuh sakit banget gitu mendengarnya. Apa ya, aduh gak banget, takut banget. Kenapa Apa kamu ya? takut? Kan buat kamu masih sedih dengan Bukan sedih sih Kak, cuma lebih kayak kasar kah kata-katanya? iya, lumayan lah, kayak aduh, ntar aku nangis. Cuma lumayan nusuk sih Kak, soalnya kan aku masih kecil kan, jadi aku menurut aku untuk anak kecil digituin it's just not it gitu. Dan pasti sekarang masih berasa. Kamu membayangkan kata itu aja masih rasanya sakit. Lebih aku nggak udah nggak masalah karena aku udah mencintai diriku sekarang, cuma aku lebih membayangkan diriku yang dulu aja. Aku jadi Anak kecil throwback ini, nih gitu. Iya, ke anak aku yang kayak anak kecil yang dulu ini nih yang Biasanya kamu kalau ngalamin itu terus apa yang kamu lakukan? Kamu sedih, mengadu kemana? Atau kamu diam aja? nggak diem. Aku ya diem, aku malah puji Tuhan aku dapet teman-teman yang parah suportif banget. Jadi ketika aku diserang, teman-temanku yang bener sini lo maju kayak gitu, yang bener ngebelain aku banget. Aku malah kayak santai teman-teman, aku kayak, tapi mereka yang bener-bener Ini fight for me. ketika bayangkan kamu kecil digituin dan kamu masih sedih itu apa yang terbayang? Aku lebih kayak kasihan sih anak kecil satu itu dulu, kayak lama banget juga self love-nya jadinya gara-gara kejadian itu. Cuman menurut aku puji Tuhannya kejadian-kejadian itu yang membuat aku menjadi diriku yang sekarang. Jadi self love banget, terus orang-orang bahkan banyak yang belajar dari aku gimana sih Jam cara self love. Itu yang aku, puji Tuhan aku dulu pernah mengalami itu. Menurut aku gitu sih. Apa yang ingin kamu katakan pada orang-orang yang masih menganggap membuli secara fisik itu adalah hal yang biasa? No, it's just not it aja gitu teman-teman. Jangan, karena kalian nggak akan pernah tahu efek ke orang itu ke depannya gimana gitu. Kalau misalnya kayak aku, aku bisa overcome karena aku punya environment yang benar-benar nge-support aku banget. Tapi nggak semua orang seberuntung aku gitu yang bisa punya environment yang supportive itu. Jadi stop ya. hentikan. Kita anggap biasalah, itu namanya juga anak-anak. Enggak ya, dari anak-anak pun kita harus belajar sebagai anak-anak untuk menghargai setiap manusia dan menghargai perbedaannya. Berikut bintang tamu saya satu lagi ini juga kemarin hadir dengan berita bahwa dia melaporkan
kasus KDRT yang dialami oleh ibunya begitu ya. Ini juga salah satu bentuk kekerasan yang menimbulkan trauma dan bahkan dia bercerita sempat lama tidak bisa bertemu dengan ibunya dan dia melihat ya, memang ada yang berbeda dengan ibunya begitu ya, dan ini membuat dia begitu sedih. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profil Reza Aditya. Reza Aditya, aktor sekaligus presenter berusia 34 tahun yang memulai karir sinetron sejak usia 14 tahun ini 24 April kemarin mendatangi Polres Jakarta Pusat untuk melaporkan kasus KDRT ayah sambungnya Boy Hendro yang dilakukan kepada ibunya Rini Marlina sejak menikah siri dengan Boy tahun 2016, namun selalu ditutupi sang ibu karena diancam akan menyebarkan foto syur ibunya ke media sosial. Anak kedua dari 3 bersaudara yang mencari Boy karena hilang kontak setelah mengancam ibunya ini baru bertemu ibunya 3 kali dalam 3 tahun karena ibunya dilarang berkomunikasi dengan anak dan keluarganya oleh Boy. Ibu dari suami pesinetron Danti Yusuf ini tidak menjadi korban satu-satunya karena anak dari istri pertama Boy juga mengaku kalau ayahnya tidak pernah bertanggung jawab. Seperti apa kelanjutan kasus KDRT dan pengancaman yang dilakukan ayah sambung Reza Aditya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Reza Aditya. Yes. Reza Aditya ini kemarin ramai diperbincangkan ketika dia melaporkan kasus KDRT yang dialami oleh mama ya. Benar banget, Karos. Dan ini kasusnya agak pelik karena status pernikahannya. Iya, gitu ya. benar. Satu sebenarnya ini juga pelajaran buat semua wanita-wanita di Indonesia bahwa ya harus status di negara tuh harus benar-benar dirilis gitu ya Karena ini status pernikahan siri sehingga tidak bisa masuk ke pasal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. benar. Padahal memang ada pernikahan, ada Ya, ada rumah tangga pernikahan. dan ada kekerasan di dalamnya. Ya, betul. Gitu. Dan kamu apa yang kamu rasakan ya? Kamu udah lama gak ketemu ibu kan waktu itu? 3 tahun ini 3 kali, Karos. Baru ketemunya 3 kali dan itu semuanya berantem. Kebayang nggak? Padahal sebelum itu teman-teman saya tahu, keluarga saya juga tahu gitu ya. Istri saya apalagi tahu kalau saya tuh orang yang sangat mencintai ibu saya gitu. Sebelum itu saya nggak pernah yang nggak ngobrol lama, nggak telepon-teleponan, nggak kontak, nggak makan makanannya nyokap tuh gitu. Itu luar biasa banget sih, Karos. dijauhkan begitu. Dijauhkan banget dengan penuh ancaman. Kamu diancam? Oh bukan, Ibu yang diancam? dia nggak berani sama saya, Karos. Karena saya juga pernah telepon dia beberapa tahun yang lalu, saya ajak ketemu buat ngobrol, lu kenapa begitu gitu. Dia nggak berani untuk ketemu, malah ibu saya yang ditekan terus, dipres terus buat jauhin saya gitu. Jangankan sama saya, buat ketemu sama keluarganya aja, sama adik-adiknya. Jadi mama tuh sering sama adik-adiknya nih, Sering ngumpul gitu ya? sering ngumpul gitu, mereka sering nge-mall, makan gitu loh. Sering nginep di hotel, ke Bandung lah, kemana segala macam gitu-gitu. Mereka sering gitu, bikin weekend bareng gitu, tuh sering banget. Nah itu dari setelah nikah sama si Boy Hendro ini, mama udah gak pernah begitu, karena dibatasin gitu. Oke. Nah, kita mau tanya juga gitu, pada Ya. saat kamu mendengar udah cuma 3 tahun ini cuma 3 kali ketemu, tiba-tiba adik kamu telepon dengan penuh ketakutan Ya. bahwa ada ancaman yang mengancam nyawa kalian, Bener. nyawa adik dan mama kamu ya, Hmm. sehingga kamu akhirnya bertindak gitu dan kamu melaporkan ini ke polisi. Kita mau tanya, tapi nanti dulu aku Oke. mau ngobrol dulu sama dokter ya, karena ini Siap. sudah bulan Ramadan. Ini mungkin mamanya juga biar hatinya happy, Biar happy bisa ya. dibawa ke Oke, Karos. Klinik Derma Pro Jakarta. Hai dok. Halo. Dokter, kita sudah bersama dengan dokter Dokter Surya gitu. Andrea Surya kan namanya dok ya. Betul. Dari Klinik Dharma Pro Jakarta. Aku senang banget kalau ngobrol sama dokter dari Klinik Dharma Pro ini karena sangat informatif. Ini sudah masuk bulan Ramadan dok ya. Betul. Dan lagi Lebaran. Kita walaupun masih dalam suasana di rumah aja tapi tetap ingin tampilnya paripurna gitu ya. Iya. Ada perawatan apa yang bisa dilakukan dok di klinik? Nah, buat Kak Feni Rose dan juga untuk pemirsa di rumah, kita Klinik Derma Pro sedang mengadakan promosi, yaitu adalah 3 jenis perawatan, jenis laser, yang itu bagus untuk tampil cerah, terus sehat kulitnya, dan juga tampil glowing maksimal. Jadi nanti di bulan Ramadan, tampil maksimal banget deh cerah glowingnya. Jadi ada 3 jenis treatment laser yang bisa dilakukan untuk kulitnya supaya glowing, lebih cerah gitu ya. Nah ini 3 laser ini apa aja namanya dok? Nah, kalau jenis-jenis laser ini kita ada laser glowing, terus ada laser flare, dan juga laser CO2. Dengan jenisnya berbeda-beda, kegunaannya juga beda-beda.
Nah, misalnya untuk laser glowing dia untuk mencerahkan, terus juga untuk mengeringkan jerawat, dan juga untuk kulit yang normal dia bagus banget untuk mencerahkan wajah. Oke. Lalu ada laser CO2 yang bagus untuk menghilangkan scars atau bekas jerawat. Oke. Dan juga laser flek yang bisa membantu kulit supaya hilang flek-flek yang membandelnya. Oke. Dan juga kita lagi promo, dia jadi seharga 1.500.000 saja. 1.500.000. Ya, Asik betul. nih. Biasanya kalau menjelang lebaran nih pengeluaran soalnya bengkak ya banyak ya. Ini ada penawaran menarik. Ini promo 1.500.000 saja. 1.500.000 itu bisa dapat apa aja, Dok? Nah, itu Perawatan. bisa salah satu laser tersebut, nanti kita harus konsultasi terlebih dahulu. Jadi kita lihat dulu masalah kulitnya apa. Semisalnya dia ada jerawat, kita laser glowing. Semisalnya untuk bekas jerawat, kita bisa laser CO2. Dan juga di luar dari itu kita ada treatment-treatment lain yang bisa menunjang lebih bagus lagi. Seperti Kak Feni Rose kan treatment selalu ya di Dermapro. Itu rajin ya kan? Nah, itu ada treatment favorit Kak Mochi. Feni, itu Mochi Skin, Mochi betul, Skin, ya. yang membuat tampilan jadi anti-aging, lebih cerah, terus juga tampil glowing dan juga sehat selalu Nah, gitu. itu rahasianya guys. Kan no secret nih, rahasianya udah dibuka sama dokter. Iya. Nah, Dok, perawatan-perawatan itu berarti banyak. Kalau misalnya laser ini, sebaiknya sarannya berapa kali sih kita bisa melakukan supaya tampilnya lebih maksimal lagi, Dok? Nah, kalau untuk laser sendiri itu untuk satu kali udah kelihatan. Jadi lebih cerah, Iya, lebih segar betul. tampilannya ya. Tetapi kalau misalnya lebih bagus lagi kita ulangi, misalnya seminggu sekali untuk laser glowing ataupun laser flek atau laser CO2 bisa 1 bulan sekali. Oke. Gitu. Nah, Dok, kalau misalnya kita mau melakukan perawatan, ini tata caranya gimana untuk bisa perawatan di klinik? Nah, kalau untuk klinik Dermapro sendiri memang di masa pandemi ini kita harus melakukan yang namanya reservasi terlebih dahulu. Jadi nanti ada nomor di bawah ini, nanti bisa konsultasi terlebih dahulu, terus nanti buat appointment, lalu nanti tinggal datang aja gitu. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya? Ada Nomornya nomor ada di bawah teleponnya. ini dilihat ya. Ataupun nanti bisa lihat aja ke Instagram kita, Klinik Dermapro Jakarta, nanti untuk promo-promo menarik lainnya. Ada banyak sekali promo menarik gitu. Pokoknya aku seneng banget lah pokoknya kalau perawatan di klinik karena komunikatif di dokter-dokternya ya. Nah, pemirsa jadi tunggu apa lagi? Itu ada promo kalau mau tampil glowing di saat lebaran nanti ya. Dan bahkan kalau laser ini memang sekali perawatan udah kelihatan dan jangan lupa ada promo spesialnya dengan harga 1.500.000 saja. bisa tampil glowing. Dok, terima kasih banyak untuk informasinya. Sama-sama. Ditunggu di klinik ya semuanya. Wa syukurillah bersyukur